Shalom, saya melanjutkan suratan Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Semesta alam ditentukan dan ditebus. Sekali lagi, kalau ada bahasa semesta alam di sini adalah kehidupan umat Tuhan seluruh alam. Sebelum saya melanjutkan, saya memastikan dulu bahwa jika ada yang terkena pintu gerbang, misbah korban bakaran, kolam pembasuhan, pintu kemah, meja roti sajian dan pelita emas, serta misbah dupa, dan sekarang pintu tirai. Jadi pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini terkena tirai, yang berarti semesta alam ditentukan dan ditebus. Ini sebagai kelebihan dari suratan Roma, bahwa arti-arti rohani dari pintu gerbang sampai misbah korban, misbah dupa, itu semuanya menghasilkan pertobatan. Yaitu maksudnya menghasilkan pertobatan. Nanti dalam suratan 1 Korintus juga masih begitu lagi. Dari 1 Korintus pasal 1 itu masih terkena pintu gerbang. Walaupun 1 Korintus 1 tidak terkena pintu gerbang, tetapi kena kolam pembasuhan, dan seterusnya nanti, maksudnya bahwa semua orde tabernakel itu nanti menuju menghasilkan lahir baru. Ya, itu. Kembali kepada Roma 8 ayat 31 sampai 39 yang terkena tirai. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di sini kita sudah melihat bahwa jika Allah di pihak kita, artinya siapa yang melawan kita? Artinya kita bisa memasuki pintu tirai. Sebab pintu tirai ini sangat berat, memerlukan pengorbanan segala sesuatu. Jadi kalau tidak disertai oleh Allah, tidak mungkin manusia bisa memasuki pintu tirai ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya saja dikorbankan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyertai kita dalam bentuk berkat-berkat yang lain? Ini maksudnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa melakukan itu? Artinya tidak bisa menyatakan berkatnya, berkat rohani, jasmani, semuanya itu komplit. Dengan tujuan, kalau Tuhan sertakan berkat rohani, supaya kita dalam menghadapi pintu tirai yang sesungguhnya dalam bentuk penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang.
Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi itu tujuannya. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Itu semuanya supaya kita berhasil masuk pintu tirai. Kalau pintu tirai itu nanti dalam wujud kesukaran dan lain sebagainya tadi, kita sudah memiliki standar keamanan yang memadai. Lebih jauh, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu ayat 37. Keberhasilan memasuki pintu tirai bagaikan pemenang, melebihi pemenang lagi. Disinilah Tuhan kita maha besar. Sementara manusia ketakutan menghadapi AI dan sebagainya, dengan rencana-rencana manusia yang menyengsarakan, sehingga harus siap-siap nanti bagaimana. Tetapi jika Tuhan beserta kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kita lebih dari pemenang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan menghendaki kita menjadi pemenang, bukan kehidupan yang kalah. Yang berhasil masuk pintu tirai, itu berarti keberhasilan mutlak. Keberhasilan mutlak itu berarti walaupun kita berjuang sampai mati, maka dibangkitkan. Syukur-syukur kalau Tuhan menghendaki kita masih hidup, diungsikan di padang gurun nanti, maka kita diubahkan. Itulah pemenang-pemenang yang Tuhan janjikan kepada kita lewat firman Allah. Sampai kita bersama dengan Tuhan di angkasa dan menikmati 1000 tahun di dalam bumi ini. Setelah itu baru kita pindah ke Yerusalem baru. Sekian, amin.